Berikutnya saya akan bacakan suara gembala minggu ini bagi jemaat Tuhan, suara gembala hari ini dengan judul cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Roma pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat di Berea selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak disisi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia, Allah, akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia berharap dan hidup di dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut menghadapi hidup ini. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 dan Ayub pasal 3 ayat 25. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub pasal 3 ayat 25. Artinya, ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.